Kasih Siang. atas segala kebaikan Tuhan. Tentunya saya bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan dan melalui Karen Grow, Ibu Berta, saya juga boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang selalu bergantung dan mendalami, mempelajari kebenaran Kristus. Dan terima kasih bagi kita semua yang sudah bersama-sama malam hari ini, sudah mengambil waktu untuk belajar bersama dengan judul tadi bilang selalu ekstrim ya. Sebenarnya kalau kita gali Alkitab, banyak hal yang kita akan temukan yang mungkin eh, tidak diperhatikan atau eh, kurang untuk didalami. Tapi bagi saya sangat memperhatikan setiap firman itu baik dia titik, koma, bagi saya itu sangat penting. Karena Yesus katakan satu yota atau satu titik. Yot itu artinya titik. Itu bahasa Yunani. Itu tidak akan hilang sampai semua selesai. Sampai bumi dan langit runtuh. Jadi firman itu kalau kita baca memang bagaikan mengecap coklat. Saudara taruh coklat itu di langit-langit dan nikmat. Enak sekali. Kalau kita tahu eh, mengecap firman itu. Dan pada malam hari ini dengan berkat Tuhan, kita semua belajar. Saya sering ungkapkan ini di awal pembahasan atau khotbah atau seminar. Semua yang kita dengar, semua pengetahuan itu sifatnya informatif. Jadi saya hanya memberikan informasi yang saya tahu, yang saya mengerti, sementara saudara yang mendengar memiliki hak untuk apa? Menerima atau menolak. Iya, itu hak saudara. Jangan kita salah belajar. Salah belajarnya begini. Ketika informasi dari pendeta, informasi dari pembawa khotbah, bertentangan dengan hati nurani saudara, saudara marah pendetanya. Itu salah, saudara. Saudara itu tidak bertumbuh namanya dan tidak tahu belajar. Lebih baik jangan pernah belajar kalau seperti itu. Karena orang yang suka belajar, dia tidak akan pernah eh, mempersalahkan pembawa informasi. Dan kedua, seperti saya membawa informasi. Saya selalu menghindari apa yang disebut dengan eh, ekspektasi penerimaan. Jadi, profesionalnya, kalau kita memberikan informasi, jangan kita harap orang harus ikut. Saudara, kalau saudara sebagai seorang pengajar atau guru atau pengkhotbah, dan saudara mau orang ikut saudara, saudara salah. Tidak usah khotbah, tidak usah mengajar. Karena yang saudara sampaikan itu informasi. Dan adalah hak orang yang lain untuk menerima atau menolak. Nah, itu yang kita boleh sebutkan dengan profesional dalam belajar mengajar. Dan pada malam hari ini, saya tidak tahu, mungkin nanti ibu-ibu juga mau tersinggung. Itu urusan saudara dengan Tuhan, tapi saya tidak mengharapkan saudara harus ikut. Tidak. Tapi gunakan akal dan berpikir sambil berdoa untuk menerima setiap pengetahuan yang mungkin saudara baru dengar atau sudah lama dengar tapi belum terlalu pasti, dan minta tuntunan Tuhan sehingga saudara akan bertumbuh jelas di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena orang pembelajar yang baik, dia belajar dengan rendah hati dan dia menilai setiap nilai-nilai atau norma-norma hidup untuk kehidupan kekekalan dia kelak. Untuk itu, sebelum kita mulai untuk membaca dan merenungkan firman ini, saya minta semua untuk tunduk kepala sejenak, kita berdoa.
Tuhan Yesus Allah kekal yang bertahta di sorga, Allah pemilik seluruh kebenaran firman ini. Tuhan yang berjanji untuk memberikan Roh Kudus supaya kami dapat dituntun dalam keseluruh kebenaran. Dan sedikit demi sedikit kebenaran itu perlu dibukakan. Namun Tuhan bukan oleh kuasa dan pengetahuan dan kepintaran kami. Untuk itu hamba berdoa, biarlah Engkau sembunyikan hamba di balik bayang salib Tuhan dan membukakan setiap pengertian dalam takut akan Tuhan kepada tiap-tiap telinga, mata, dan pikiran yang dibukakan kepada kehendak-Mu. Tuhan, sertailah kami sepanjang waktu-waktu yang indah ini ketika kami membaca lembaran-lembaran firman. Biarlah tanah hati kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala hormat dan puji bagi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Baik, jadi judul yang saya ambil mengenai tanggalkan perhiasanmu, itu dilandaskan dalam satu cerita di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 33 ayat 5. Tolong saudara bacakan ayat ini. Keluaran pasal 33 ayat 5. Ada yang bisa baca? Baik, Keluaran 33 ayat 5, demikian bunyinya. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang Ah, telah Keluaran, dikaruniakan minta Allah. maaf. Keluaran, bukan Kejadian. Sorry, kok kemana? Sorry, aduh. Keluaran Iya, 33 iya. ayat 5. Nah, Keluaran 33 ayat 5, kok jadi Kejadian tadi ya? Ya ampun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Berta. Yang menjadi pertanyaan, apa hubungan tegar tengkuk dengan perhiasan? Logikanya kalau mereka tegar tengkuk, Tuhan harus bilang begini, kamu bertobat, jangan lagi tegar tengkuk. Kan logikanya begitu. Tapi Tuhan bilang, tanggalkan perhiasanmu. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan kalau saudara tegar tengkuk, terus saya bilang, tanggalkan perhiasan. Saudara mau nggak tanggalkan perhiasan? Ini harus kita Ya. pikirkan. Dan ini yang menjadi pertanyaan saya, sehingga saya pikir ini perlu kita dalami. Nah, di dalam perikop ini, mengenai Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Dan sebelum ayat ini muncul, ada peristiwa pasal sebelumnya sehubungan dengan orang Israel menggunakan perhiasan mereka untuk membangun apa? Membangun lembu yang mereka kasih nama lembu itu Yahweh atau Allah, Elohim. Jadi karena mereka tidak pernah lihat Tuhan, jadi mereka bilang, mungkin Tuhan itu seekor lembu bentuknya. Jadi saudara, sebenarnya mereka tidak pernah menyembah Allah lain. Cuma bentuk Allah mereka jadikan lembu, karena mereka tidak pernah lihat itu. Makanya kenapa Harun berani untuk membangun lembu. Dan dia katakan apa? Coba buka dalam pasal 32, ayat 4 dan 5. Ada yang Keluaran 32 ayat 4 dan 5. Coba tolong baca. Kalau tidak yang baca, saya langsung baca ya. Iya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan.
Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Jadi saudara lihat, Ya, mereka tidak menyembah Allah lain. ya, Mereka menyembah Allah Israel, tapi Allah Israel ini mereka bentuk dalam bentuk lembu. Kita bisa analisa dia punya cerita kan? Nah, dan pasal 33, sesudah Tuhan nyatakan penghukuman sehubungan dengan apa yang mereka lakukan, berfirmanlah Tuhan pada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Pertama kita harus mengerti apa dan atau fungsi apa perhiasan itu di masa orang Israel. Apa fungsinya? Dan apakah itu masih relevan dengan cara berpikir kita hari ini? Sebenarnya menggunakan perhiasan itu bukan hanya orang Israel tadinya. Itu memang dari segi budaya Mesopotamia. Budaya Mesopotamia kuno, mereka sangat membanggakan batu-batuan. Dan ini yang kita sebut dengan perhiasan. Ada batu-batu yang indah. Batu-batu yang sangat langka. Makanya jangan heran, coba saudara buka dalam Kejadian pasal 35. Pasal 35 dari kitab Kejadian, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 35 ayat 2 sampai 5. Boleh saya baca? ya. Silakan. Ya. 35, Kejadian 35 ayat 2 sampai 5. Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu. Sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon terbantin dekat Sikem. Sesudah itu mereka berangkat. Kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Ibu Marheni. Lihat Iya. bagaimana di zaman Mesopotamia dulu, Mesopotamia kuno, itu sama nenek-neneknya
orang Israel, mulai dari Abraham sebelum itu sampai zaman Yakub. Abraham aja waktu mau melamar melamar istri buat Ishak, waktu dibawa oleh Eliezer, dia bawa perhiasan. Jadi sebenarnya perhiasan itu sudah ada jauh sebelum masa Israel muncul. Dan saya coba mencari di dalam beberapa sumber. Ada sumber dari Richard H. Wilkinson. Ini penerbitnya Thames and Hudson tahun 2003, halaman 28 sampai 29 dan halaman 86. Dalam bukunya yang berjudul The Complete Gods and Goddess of Ancient Egypt. Dia bilang begini, Wilkinson menjelaskan bahwa perhiasan dalam budaya Mesir kuno tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tapi juga sebagai simbol status sosial dan perlindungan spiritual. Para Firaun dan orang elit mengenakan perhiasan dari emas dan batu mulia sebagai tanda kekuasaan dan kedekatan dengan dewa-dewa. Hal ini memberikan konteks penting karena bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir dan masih dipengaruhi oleh budaya Mesir. Perhatikan. Jadi menurut Richard, ini salah seorang penulis sejarah orang Mesir, dia katakan bahwa perhiasan di masa Mesir itu, di dalam pemikiran orang Israel yang baru keluar dari Mesir itu sama mereka punya berpikir. Bahwa perhiasan itu bukan hanya sebagai perhiasan saja untuk tubuh, tetapi itu menjadi simbol status sosial. Makanya orang kalau pakai perhiasan lebih sombong dia. Saya mau tanya, saudara pakai perhiasan, perasaannya bagaimana? Merasa bangga? Atau biasa-biasa saja? Atau ada membangkitkan lebih percaya diri? Coba saudara secara psikologi, saudara tanggalkan perhiasan dengan menggunakan perhiasan. Ada nggak perbedaan rasa di dalam jiwa saudara? Coba kasih komentar. Ketepatan saya laki-laki tidak mengerti dengan perhiasan. Tapi ibu-ibu paling banyak senang dengan perhiasan. Sekarang saya mau tanya, adakah pengaruh psikologi dalam hidupmu ketika saudara tidak menggunakan perhiasan atau menggunakan perhiasan? Supaya kita connect dengan kutipan ini atau referensi yang saya baca ini. Ada tidak? Ada, Pastor. Bagaimana perasaannya? Lebih Kalau percaya saya, Pastor, pakai perhiasan, saya tampil percaya diri, Pastor. Lebih Kalau percaya saya diri. pakai perhiasan. Begitu tidak pakai perhiasan, Pastor, aduh, Biasa-biasa. kayaknya ada yang kurang nih. Seperti orang biasa ya. Seperti bahasanya begitu. Jadi sebenarnya konsep berpikir orang Mesir kuno, orang Mesopotamia kuno sama dengan pemikiran kita sekarang. Tidak beda jauh. Karena dengan perhiasan itu menunjukkan status sosialmu. Dengan perhiasan itu membawa satu kebanggaan bagi dirimu. Jadi sebenarnya tidak jauh beda, saudara. Prinsip perhiasan dulu dengan menggunakan perhiasan sekarang, itu sama. Itulah kenapa Tuhan hubungkan antara tegar tengkuk dengan perhiasan. Ini Tuhan yang berfirman. Daripada saya binasakan kalian di jalan karena tegar tengkuk, lebih baik tanggalkan perhiasanmu. Jadi ternyata orang manusia itu, dia akan lebih keras kepala kalau dia merasa dia punya kedudukan sosial, dia punya kehormatan. Itu jadi masalah ketika dia dituntun kepada hal rohani. Makanya saya mau bilang, orang yang paling keras kepala ditegur, orang yang berada,
yang punya pengaruh, punya kedudukan, mereka paling susah ditegur. Punya pendidikan tinggi apalagi. Apalagi sudah doktor, saudara. Terus doktornya pendeta lagi. Memang setengah mati mau tegur orang begini. Puji Tuhan kalau dia doktor, rendah hati. Tapi kalau tidak, paling sulit. Dia rasa dia paling benar dari semuanya. Saya bicara fakta. Dan ini kenyataan. Kalau kita sudah pakai jam harga 23 juta. Jauh-jauh siapa sih pengacara kan? Pakai cincin mahal sampai begini-begini lagi dia. Hotman Paris. Ah, dia. Kenapa? Karena dia sudah merasa dia punya status. Dan hanya seorang James mau tegur, itu impossible. Tidak mungkin. Saya sudah punya status, saya punya pengaruh, orang lain mendengar apa yang saya ucapkan, dan seorang Bapak Andre tegur saya, itu tidak mungkin Pak Andre. Saya tidak akan dengar. Yang saya akan dengar orang yang setara status dengan saya. Itu secara psikologi manusia, itu yang disebut dengan psikososio. Kehidupan sosial, psikologi sosial. Dan menurut Tuhan, orang Israel berada dalam posisi seperti itu. Makanya dia katakan, tanggalkan perhiasanmu karena engkau tegar tengkuk. Kalau saya bahasakan sederhana tegar tengkuk, ini keras kepala. Tidak mau ditegur. Iya di depan, di belakang dia lakukan kesalahan. Itu tegar tengkuk punya karakter. Bu Berta kasih tahu, jangan buat A, B. Iya Bu. Tapi di belakang dia lakukan lebih jahat dari apa yang ditegur. Ini manusia tegar tengkuk. Dia itu hanya di depan pendeta, depan gereja, depan orang rohani. Dia enggong-gengge, gini-gini aja dia. Tapi di belakang, penjahat nomor 1. Tidak pernah bertobat. Iya, Ibu Christine bilang kepala batu. Lebih baik kepala lunak, jangan batu. Saudara bayangkan, manusia yang seperti ini yang dituntun. Dan ternyata, di dalam konteks Alkitab, itu sangat mempengaruhi dengan pakaian, apa yang kita gunakan di tubuh kita. Karena Yesus sendiri katakan, apa yang ada di hatimu, itu yang keluar dari karaktermu. Orang yang suka menonjol, hatinya suka dipuji. Jangan heran kalau karakter mereka akan menunjukkan cara-cara yang mungkin klasik bagi kita ya. Cara bicara mereka menuntun orang supaya memuji mereka. Berpakaian mereka menuntun orang supaya memuji mereka. Dalam cara mereka berinteraksi, menuntun orang supaya mereka dapat dipuji. Walaupun secara tidak langsung mereka dipuji. Tapi cara mereka, gerak tubuh mereka, gestur mereka menunjukkan bahwa mereka ingin dipuji. Dan ini yang Tuhan patahkan. Dia katakan kepada mereka, ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat. Itu pun Tuhan masih buat pertimbangan. Sudah tanggalkan perhiasan, Tuhan masih bilang, mungkin juga. Artinya, dia akan lihat
apa yang akan kulakukan kepadamu. Entah saya akan tetap bersama kamu atau saya akan tinggalkan kamu. Saudara bayangkan, itu satu ancaman yang luar biasa bagi bangsa itu ketika Tuhan menyatakan firman itu. Dalam arkeologi orang Israel, perhiasan dalam arkeologi orang Israel diambil dari buku Israelite Religion atau agama orang Israel, An Archaeological and Biblical Survey, yang ditulis oleh Richard Hess, diterbitkan di buku Baker Academic tahun 2007, halaman 264 sampai 266. Dia tulis begini. Hess membahas temuan arkeologis dari situs-situs seperti Hazor dan Lachish yang menunjukkan bahwa perhiasan merupakan bagian dari budaya Israel kuno dan terkadang terkait dengan praktek keagamaan serta simbol status. Dia juga menyoroti bahwa perhiasan dapat dikaitkan dengan penyembahan berhala, seperti yang terlihat dalam insiden anak lembu emas. Jadi sebenarnya orang yang menggunakan perhiasan mereka sementara memiliki ilah-ilah lain. Ilah mereka itu perhiasan. Makanya tadi Ibu Christine bilang kan, kalau tidak ada perhiasan rasa aneh. Kenapa? Karena perhiasan itu tanpa kita sadari, kita sudah jadikan ilah bagi kita. Kalau kita suruh tanggalkan itu, kita akan berdalih, kan saya harus berhias di hadapan Tuhan. Sejak kapan Tuhan suruh Anda berhias? Makanya, saya juga ada satu komentar dari buku Dictionary of Biblical Imagery yang diedit editornya Leland Raiken, James Wilhoit, Temper Longman 3, yang penerbitnya IVP Academic tahun 98, halaman 428 sampai 430. Dia bilang begini. Perhiasan dalam Alkitab memiliki makna ganda. Dapat mewakili keindahan dan pemberian ilahi, tapi juga dapat melambangkan kesombongan, kemewahan berlebihan, dan ketidaksetiaan rohani. Contoh-contoh yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 23. Coba tolong buka dengan saya. Kitab Yesaya pasal 16. Yesaya pasal 16 ayat yang pasal 3 maksud saya. Yesaya pasal 3 ayat 16. Ya. Kita mulai dari ayat 16 sampai ayat yang nggak usah sampai 23. Tapi kalau saudara baca sampai 26, perikopnya di sana mengenai hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Coba baca aja ayat 16 ayat 16 sampai ayat 17. Saya boleh baca? Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak James. Oke, hukuman Tuhan terhadap wanita Sion yang sombong. Perikopnya. 16, Tuhan berfirman, oleh sebab karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. 17, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Wow. Ayat, coba baca sampai 23 aja, Pak. Dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. 18, pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan. 19, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh, dan kerudung-kerudung. 20,
perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat pewangian, dan jimat-jimat. 21, cincin meterai dan anting-anting hidung. 22, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi. 23, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Terima Amin. kasih Pak Andre. Kasih. Itu penghukuman Tuhan terhadap wanita Sion yang dalam kisah ini mereka sudah sombong dengan apa? Jadi perhiasan dan kesombongan itu melekat erat. Peristiwa di Horeb dari kitab Kisah Keluaran pasal 32 dan 33 itu berlanjut terus dijalankan oleh orang Israel. Coba perhatikan Yeskel pasal 16. Yeskel 16 ayat 11 sampai ayat 14. Ini gambaran yang Tuhan gambarkan kepada orang Israel. Aku mengenakan, aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan yang mengenakan gelang pada tanganmu. Aku mengenakan anting-anting. Ayat 13, dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas perak. Bukan hanya itu, saudara. Pakaianmu lenan halus dan sutra, kain berwarna-warna, makananmu ialah tepung terbaik, madu, minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan padamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Tapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan kemasyhuranmu. Di dalam ayat-ayat ini, dia menggambarkan bagaimana perhiasan itu memiliki konotasi dengan kesombongan. Dan secara psikologi, kita tidak dapat pungkiri itu. Dan masalah perhiasan ini adalah satu ilah baru di dalam jiwa. Kalau kita aplikasikan kepada sekarang, di zaman sekarang, terlalu sempit kalau kita hanya bilang sampai di anting-anting. Sedangkan handphone yang mahal itu akan menjadi ilah. Bukan sedikit orang Kristen lupa Alkitab di gereja, dia akan kembali. Tapi kalau lupa handphone, dia walaupun jauh, dia kembali ambil itu. Ada orang Kristen lupa HP, dia biarkan saja. Apalagi kalau hilang iPad. Mana dia mau kembali, mana dia nak kembali, dia pasti kembali. Tapi kalau Alkitabnya ketinggalan, dibiarkan saja itu. Kenapa? Di mana hatimu berada, di situ ilahmu berada. Sebenarnya kita hanya kamuflase mengatakan kita pecinta Yesus. Tapi sebenarnya hati kita pecinta ilah-ilah baru. Yang tidak pernah kita sadari. Dan umat Tuhan. Itulah mengapa Petrus di dalam inspirasi Roh Kudus, tolong buka dengan saya 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Tolong baca satu perikop ini. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Mengapa amaran ini dikeluarkan kembali oleh para rasul di bawah tuntunan Roh Kudus? Untuk mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel dahulu kala. Coba tolong baca. Saya baca 1 ya. Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Silakan. Oke, 1 Petrus 3, hidup bersama suami istri. Perikopnya. 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman,
Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. 6. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Terima kasih Pak Andre. Lihat dia punya konteks penulisannya. Istri hargai suami bukan berdasarkan perhiasan batinia, perhiasan jasmania, tapi perhiasan batinia. Dia katakan demikian perempuan-perempuan kudus dahulu kala berdandan. Kalau kita ingin menjadi wanita-wanita kudus, wanita-wanita saleh, tanggalkan perhiasan-perhiasan yang membawa kebanggaan bagi dirimu sendiri. Tanggalkan perhiasan-perhiasan yang membuat engkau merasa lebih hebat dari orang lain. Tanggalkan semua itu. Biarlah kesederhanaanmu itu menjadi cerminan bahwa Yesus yang engkau sembah adalah Yesus yang sederhana. Lahir dari kandang Bethlehem. Dia bukan mengajak kita supaya jadi miskin. Ingat, Abraham hidup dalam kesederhanaan. Abraham dan Sarah hidup dalam kesederhanaan walaupun harta mereka melimpah. Mereka tidak menonjolkan kehidupan mereka sebagai orang yang kaya raya di masa itu. Tapi dalam kesederhanaan dan takut Tuhan yang menjadi simbol utama di dalam kehidupan mereka untuk menyatakan bahwa mereka milik Allah. Saya senang satu komentar dari Victor Hamilton dalam bukunya Exodus and Exegetical Commentary. Dia katakan begini, waktu Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk menanggalkan perhiasan, sebenarnya maksud Tuhan adalah untuk mengajarkan kepada mereka arti penyesalan dan kesombongan. Supaya dengan menanggalkan perhiasan itu, mereka secara simbolik menanggalkan kesombongan mereka. Menanggalkan segala kehidupan mereka yang berstatus itu. Dan dalam kesederhanaan, di dalam apa adanya, mereka menghadap Tuhan dengan roh penyesalan. Dan mereka boleh kembali kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita rujuk di dalam kitab Kejadian tadi pasal 35. Saudara perhatikan waktu Allah berfirman kepada Yakub pasal 35 ayat 1 mulai. Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu.
Hanya 2 yang dia minta. Jauhkan dewa asing dan apa dia bilang? Tahirkan diri. Betul tidak? Dan orang Israel dan pengikut Yakub ini, baik budak-budaknya, baik istrinya, anak-anaknya, mereka mengerti, memahami ketika ungkapan dewa-dewa itu harus ditanggalkan. Kan dia bilang dewa-dewa itu, ilah-ilah, tanggalkan semuanya. Mereka langsung tangkap. Bukan hanya dewa secara harafiah, tetapi segala ilah yang ada dalam hidup mereka, mereka tanggalkan. Dan perhatikan, di ayat yang ketiga, marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku membuat mezbah di situ bagi Allah. Dan ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Dan apa? Anting-anting, perhiasan. Karena konteks dewa-dewa, konteks ilah-ilah sama dengan yang ditulis tadi oleh arkeolog kita, arkeolog Kristen. Setiap perhiasan itu, dia konotasinya sangat dekat dengan ilah-ilah modern. Dan itu yang membuat orang Israel menjadi tegar tengkuk, susah ditegur. Mereka punya harta mereka sendiri, mereka punya ilah mereka sendiri. Dan Tuhan, dia minta kepada umatnya di dalam kesederhanaan untuk boleh menanggalkan segala ilah. Saya ingat dulu, saya selalu ulang-ulang kalau di dalam seminar. Dosen saya pernah katakan, waktu saya ambil kelas teologi, dan dosen saya dia bilang begini. Dan waktu itu saya ikut latihan taekwondo dari kelas 5 SD sampai mahasiswa. Dan saya juga punya koleksi kaset-kaset rock and roll. Semua itu Guns N' Roses, itu Green Day, itu saya koleksi semua dan banyak kaset saya. Dan waktu saya di kelas teologi, dosen saya ngomong begini, kalau kalian ingin menjadi seperti Yesus, tanggalkan semua ilah-ilah yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Tanggalkan semua yang engkau anggap benar, baik untuk dirimu, tetapi itu menjadi pemujaanmu. Saya langsung ingat, saya dulu kalau ikut pertandingan taekwondo bergengsi sekali, saudara. Bangga sekali. Dan kalau lihat lawan saya lihat kecil sekali dia. Ego saya naik. Apalagi disorak oleh wanita-wanita cantik. Wah, James. Bukan hanya sampai situ. Sekarang kaset-kaset yang saya koleksi dari SD, sekarang di tingkat 2, dosen saya bilang, tanggalkan. Mau tidak mau saya harus binasakan itu semua. Tapi karena Yesus, saya juga berpikir, iya ya, Yesus waktu disalib dia nggak pernah tangkis walaupun ditampar. Kenapa saya harus belajar tangkis tamparan? Dipukul kita tangkis kiri kanan. Ngapain saya belajar itu? Saya harus belajar menyerahkan segenap kehidupan saya. Walaupun saya ditampar tapi untuk nama Yesus. Itu mengubah cara berpikir. Dan saya tanggalkan itu semua, saudara. Saya tanggalkan. Karena bagi saya itu adalah ilah-ilah saya. Dengan itu saya merasa bebas. Umat Tuhan, malam hari ini kita diajak. Apapun itu, tanggalkan. Kalau saudara punya handphone tidak salah, saudara. Tapi jangan sampai hatimu berpaut kepadanya. Aduh, ini handphone ini mau hilang. Banyak foto saya di situ dari tahun berapa saya koleksi, saudara. Jangan sampai saudara tidak ke sorga harganya gara-gara foto. Karena engkau lebih mencintai foto yang akan Tuhan binasakan dengan dunia ini daripada saudara akan ke surga.
Jangan sampai semua ilah-ilahmu yang ada engkau tanam selama ini, dan engkau pikir Tuhan bisa engkau sogok dengan doa-doamu. Tidak dapat dia disogok. Doa dan pujianmu itu layak bagi Tuhan, tetapi dirimu tidak dapat menyogok Tuhan dalam bentuk apapun. Di mata Tuhan, apa yang salah di luar Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu hukum pertama kali bunyi dalam 10 hukum. Jangan ada ilah lain. Allah satu-satunya engkau miliki hanyalah Yesus Juru Selamatmu. Dia harus menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Izinkan orang menghinamu karena engkau tidak punya apa-apa. Tetapi biarlah Yesus ditinggikan oleh karena kesederhanaan. Itu harus menjadi konsep berpikir seorang Kristiani. Landasan berpikir kita adalah Kristus dan Kristus dan Kristus saja. Kiranya nama Yesus akan ditinggikan, dimuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Wah, puji Tuhan. Terima kasih firman pada hari ini. Terutama bagi saya, ini benar-benar harus saya renungkan baik-baik dan berharap menjadi pelaku firman, ya benar. Karena memang saya langsung merasa, aduh ini saya yang saya harus terus koreksi. Mudah-mudahan saya dimampukan untuk melakukan, karena terus terang memang sebenarnya kalau sekarang saya sudah tidak terlalu beban bilang kalau ternyata enggak apa-apa, tapi semua teman dari berapa puluh tahun yang lalu sudah tahu saya seakan-akan ikonnya gitu, ada lengkap selalu dengan perlengkapan. Tapi memang seperti tadi Bu Christine bilang ya, kadang-kadang cuma puji Tuhan enggak terus langsung merasa itu separuh jiwa atau tinggal di mana, nyanda. Cuma memang sih ya enggak tahu ya. Saya jadi ingat karena kebiasaan, apalagi saya waktu di SMA, saya ingat sekali saya waktu masuk di tata usaha, terus ada yang pegawai tata usaha di situ sampai ngomong, ini Berta nih selalu mesti rapih gitu. Jadi kebiasaan rapihnya itu. Nah, jadi saya habis itu tambah, dan puji Tuhan karena saya juga nggak pernah pakai yang yang asli-asli, yang mas-masan, yang mahal-mahal. Selalu ini yang memang cuma sekedar menghias, tapi yang murah-murah ya syukur. Jadi saya nggak terpaut di situ. Nah, jadi itulah saya. Jadi mudahan ya, karena ini firmannya memang betul sesuai apa yang difirmankan. Terima kasih, Pastor. Ah, ini langsung Pastor Christine mau langsung raise hand. Monggo silakan. Shalom. Sebenarnya saya nih. enggan untuk buka kamera, tapi saya buka saja. Nah, mana? Karena saat ini saya sedang pakai perhiasan yang banyak. Oh iya, lagi ada acara. Iya, acara, iya. Ya, makanya berangkat dari sini, saya harus mempertunjukkan sebentar malam tari tortor, ada tari toraja, menyanyi, main angklung. Nah, ini untuk mempertunjukkan Indonesia ke mata dunia. Nah, bagaimana dengan hal ini? Karena kita masa kosong-kosong naik panggung? Hadirinnya banyak yang diundang. Ada 500 orang ya yang mendaftar. Jadi bagaimana lah saya? Dari tadi saya mau buka kamera enggak ya? Buka kamera enggak? Jadi terintimidasi, Pastor. Karena pas judulnya. Masing-masing kita kan punya culture, punya adat istiadat, punya ini, dan kita mau perkenalkan kepada dunia ya. Nah, itu kayak gimana tuh, Pastor? Karena mereka juga pilih saya, dia bilang kamu ini Christine mewakili kita semua karena attitude-mu disenangi orang-orang di sini, kamu bisa bergaul dengan semua kalangan dan lain sebagainya. Bahkan itulah, apakah saya harus menanggalkan semua ini? Jangan untuk acara yang sebentar lagi akan kami ikuti. Terima kasih, Pastor. Sama-sama Ibu Christine, kita doakan ya, supaya acaranya sukses ya. Silahkan. Iya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya, memang
Sedangkan budaya-budaya kita aja tidak lepas dari perhiasan. Budaya. Karena ini kita jangan sangkali bahwa kita juga sedangkan orang Israel, anak-anak Tuhan sendiri, bangsa yang Tuhan bentuk, mereka terbiasa dengan perhiasan tadinya. Yang dan itu sudah menjadi budaya manusia. Namun makanya ketika saya baca firman ini, saya perhatikan Alkitab punya arahan untuk mengajak kita untuk lebih sederhana. Artinya sederhana juga bukan ketinggalan zaman ya. Jadi dengan kata lain kita sederhana dengan apa yang kita buat. Tapi kalau masalah pernak-pernik, intinya bukan masalah kita harus lebih membuat orang supaya, atau kita, maksudnya begini, jangan sampai kita berpikir, aduh, pakai perhiasan dosa. iya, jangan berpikir begitu. Tidak ada dia bilang dosa dengan perhiasan. Tetapi perhiasan itu condong untuk membuat orang itu lebih bangga diri. Tanpa disadari hatinya sementara diarahkan ke sana. Tanpa dia sadari. Beda dengan kalau Ibu Christine sekarang karena mau pentas itu kan beda. Tapi ini masalahnya memang itu sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Ini yang Tuhan mau batasi. Karena bangsa ini tadinya memang seperti itu. Mereka punya kebiasaan, makanya di beberapa komentar yang saya dapat dan juga bukti-bukti arkeologi, itu tidak lepas, sampai saya, sebenarnya ada juga bukti arkeologi yang saya temukan, sehubungan dengan bangsa Mesopotamia kuno. Karena memang cikal bakal sosial budaya pertama itu orang Mesopotamia. Makanya tidak heran Abraham ditarik dari sana. Dan gaya hidup mereka itu memang cinta perhiasan. Dan itu menjadi kebiasaan para bangsawan. Makanya dulu orang yang pakai perhiasan di masa mereka, orang yang punya perhiasan adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Di masa itu. Nah, bagaimana dengan kita? Sekarang perhiasan bukan hanya kepada orang yang berstatus sosial yang tinggi, sampai kepada orang yang mau mencari status sosial yang tinggi. Dengan kata lain, walaupun gaji cuma 400, berusaha pakai emas imitasi. Ya kan? Karena kenapa? Dia merasa harga dirinya itu ada di sana. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya secara psikologi mereka mental mereka itu sudah mengarah ke situ. Cuma itu kan tidak disadari. Makanya pelajaran ini juga saya pikir perlu kita pertimbangkan kembali. Bukan masalah kita katakan orang itu berdosa. Tidak. Tapi ketika hal itu sudah dimanjakan, tanpa disadari, secara psikologi, kejiwaan kita telah membentuk roh cinta diri dalam jiwa. Contoh kecil, orang yang suka main game, atau badminton, atau permainan-permainan yang kompetisi. Di dalam imajinasi dia itu selalu diutamakan, kamu harus menang. Kamu harus menang. Iya kan? Nggak mungkin loh orang ikut kompetisi mau kalah. Kamu menang. Kamu menang. Jangan heran begitu dia ada di dalam komite jemaat. Dia mau dia yang didengar. Kenapa? Karakter ini dia bawa. Dimanapun dia berada. Masuk dalam kelompok pembicaraan, dia mau supaya dia yang lebih ditonjolkan. Itu tanpa dia sadari. Tetapi psikologinya itu sudah mulai menuntun dia ke sana. Dan Tuhan yang menciptakan kita, dia tahu unsur-unsur itu. Makanya kenapa dalam kitab ini, saya waktu baca ayat ini saya bingung, apa hubungannya tegar tengkuk dan perhiasan? Kenapa Tuhan bukan larang mereka tidak menjadi artinya Tuhan harus suruh mereka rendah hati, tapi Tuhan suruh lepas itu perhiasan. Bagi saya ini seperti nggak masuk akal. Tapi begitu saya coba gali, saya lihat bukti-bukti arkeologi,
komentar-komentar para teolog-teolog dulu, saya temui masuk akal. Itu bukan masalah perhiasannya berdosa. Atau kita punya perhiasan berdosa, tidak. Tapi itu mendampaki kejiwaan kita. Kalau dia mendampaki kejiwaan, dia akan mempengaruhi kerohanian. Itu masalahnya. Beda dengan kalau mau kontes. Membawa budaya sama di Ibu Kristen. Ini nggak ada masalah sebenarnya kan. Karena memang budaya, apalagi ini budaya, apa namanya ini? Dayak ya? Bukan, Toraja dan Toraja. nanti Batak. Saya akan tari tortor, Pak, dari kampungnya Bapak. Oh, puji Iya. Tuhan. Ya, coba lihat. Sedang Kita ngerti. budaya Indonesia tidak lepas dari Ya, itu perhiasan-perhiasan tortor kita. ya. Ini. Iya. Jadi tidak ada masalah Bu Christine dengan hal, bukan masalah dosa pakai perhiasan. Hanya kita diingatkan sehubungan dengan ilah-ilah modern. Ini kan jadi ilah modern ini namanya. Tanpa kita sadari, ada hal-hal yang kita anggap baik dan benar, tapi ternyata itu menuntun kepada sesuatu hal yang akan merusak kehidupan kita di depan. Itu masalahnya. Mungkin itu yang bisa saya pahami dan boleh saya bagikan dengan Kristen sehubungan dengan pertanyaan. Masih sedikit ngeganjal, Pastor. Ada yang ngeganjal, boleh ya, Bu Apa itu? Berta? Silakan lanjut. Ya. Kan di 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Jadi saya lurusin nih, dengan memakai perhiasan emas. Kalau imitasi gimana? Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, di dalam ayat 4-nya, tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saya barusan itu dapat satu penghargaan. Ini pin yang dikasih ke saya karena mereka melihat behavior dan juga banyaklah untuk panitia itu juri menilai bahwa saya itu perhiasannya, saya nggak pakai baju yang indah-indah waktu saya pergi ke sana dan dapat penghargaan. Tapi mereka melihat bagaimana saya mengunjungi orang-orang korban perang, mengunjungi orang-orang di jalan, dan saya memberi mereka makan, dan itu hasil karya saya sendiri. Jadi hal-hal begitu yang mereka nilai, Pastor. Terus terang, saya nggak pakai pakaian-pakaian yang indah, karena kalau saya punya duit lebih, Pastor, saya pasti ingat orang di penjara makan apa besok ya. Anak-anak di kolong jembatan makan apa besok ya. Amin, amin. Jadi ya saya cuma bersyukur aja Tuhan kasih yang kayak gini nih, Pastor. Semua karena anugerah gratis. Amin. Maksudnya dong. Maksudnya gratis karena menang kontes dan lain sebagainya dikasih banyak. Kalau pemberian gimana tuh, Pastor? Kan kalau nggak dipakai mereka sedih, dan rata-rata kalau di sini kita ulang tahun atau kita dapat penghargaan, mereka ngasihnya tuh pasti perhiasan. Masa nggak dipakai, Pastor? Nawar nih ya, nawar. Oper. Sebenarnya di dalam kitab Petrus itu kita harus mengerti. Jangan kita langsung ambil dia punya Jangan letter-letternya lempar gitu. Oh, jangan berkepang-kepang. Akhirnya kita saja ikat rambut kagak. Nggak ikat rambut kan. Ini kan jadi lucu juga. Tapi kalau kita baca teks, kita harus lihat prinsipnya. Iya. Apa prinsip yang dia tanamkan ketika dia katakan, pertama, jangan kepang rambut, kedua, jangan ada perhiasan, ketiga, jangan sampai pakaianmu indah-indah. Coba saya mau tanya dulu dengan kita semua yang hadir. Ketika dihadapkan dengan perhiasan, kepang rambut, dan pakaian indah, pesan apa yang disampaikan dari 3 jenis bahan ini yang ada di tubuh? Satu kata. Ada yang bisa jawab? Tampil. Ya, mungkin kesombongan ya, kesombongan.
kesombongan, apa lagi? Indah. Keindahan. Sudah lihat gambaran yang saudara gunakan itu semua mirip. Kalau saya ibaratkan dalam dunia marketing, ini yang disebut dengan advertisement, periklanan. Fungsi advertisement itu apa? Menarik setiap mata, menarik setiap indera untuk merujuk kepada dirimu. Jadi prinsip itu kita bukan hanya bilang masalah kepang rambut. Memang di saat itu saya minta maaf, kalau kita kembali ke dalam sejarah, di masa Yunani kuno, orang kepang rambut itu identik dengan perempuan-perempuan sundal. Kalau kita sekarang kan perempuan biasa aja nggak? Masih kepang rambut. Tapi dulu itu identik dengan perempuan sundal. Kenapa perempuan sundal kepang rambut? Makanya kan Paulus juga bilang orang di Korintus kan, kalau perempuan harus pakai apa? Kerudung. Karena itu bagi budaya di saat itu, perempuan yang uraikan rambut apalagi dikepang, itu sundal, mereka itu sebenarnya pekerja-pekerja apa namanya? Saya minta maaf. Pekerja seks. PSK. PSK. Itu mereka. Dan pada umumnya mereka itu yang disebut, kalau mereka kerja di kuil, mereka ini adalah yang disebut dengan pelacur-pelacur bakti dalam bahasa kitab Raja-Raja. Jadi mereka itu melacur bukan dibayar, tapi untuk menyembah Dewi Kesuburan, orang yang datang menyembah harus tidur dengan perempuan-perempuan ini. Jadi untuk supaya mereka kelihatan cantik, menarik, mereka kepang, mereka punya rambut. Pakai pakaian indah-indah. Jadi ini supaya menarik apa? Mata laki-laki tertuju kepadanya. Karena kalau orang tidur dengan dia, dia merasa diberkati oleh Dewi Kesuburan di masa itu. Jadi kita kembali ke konteks-konteks seperti itu. Makanya saya tidak pernah tarik dalam bentuk harafiah seperti itu, tapi prinsipnya harus kita tahu. Dengan kata lain, waktu Petrus ungkapkan itu, dia ingin supaya di dalam tuntunan Roh Kudus, umat-umat Allah hidup sederhana. Jangan menarik setiap mata tertuju kepadamu. Tarik setiap mata tertuju kepada Yesus, bukan kepada dirimu. Amin. Kalau kita tarik panca indera orang, mata, telinga, keinginan-keinginan mereka, kita tarik kepada diri kita sendiri, kita berdosa di situ. Karena kenapa? Roh cinta diri sementara kita kembangkan. Tapi kita diajarkan untuk menarik semua panca indera. Makanya coba buka dengan saya dalam kitab 2 Korintus. Paulus ajarkan ini. Paulus memberikan pengajaran yang sangat-sangat 2 Korintus berapa, Pastor? sebentar ya. Nah, 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Tolong baca ini. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Ya. Saya baca firman Tuhan ini, 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa Amen. tugas orang Kristen? Menaklukkan dan menawan pikiran kepada siapa? Kristus. Kristus. Kalau kita menawan pikiran kepada kita dengan advertisement yang kita bentuk,
kita bersalah kepada Kristus. Sudah lihat? Kita akan bersalah kepada Tuhan. Karena tugas kita menawan setiap hati untuk tertawan kepada Kristus. Demikian bagaimana kita mematahkan, dan ini senjata-senjata kita. Menawan pikiran kepada Kristus. Jadi, prinsipnya bukan kita menarik pikiran orang lihat kepada kita. Sampai dia terbayang-bayang, waduh, cantik sekali ini orang ini. Aduh, dia punya pakaian, ada pakai seperti itu, buat aduhai. Izinkan dia pulang, dia berpikir mengenai Yesus ketika dia melihat Anda. Bukan dia memikirkan Anda lagi. Kalau sampai mereka memikirkan saudara atau saya, memikirkan kita bersalah kepada Yesus. Mungkin terlalu dalam dia punya teologi ini. Tapi kita perlu belajar lebih dalam mengenai kebenaran-kebenaran Kristus ini. Karena Yesus, kasih kepada Yesus bukan hanya sekedar pujian atau persembahan, tetapi hidup yang layak untuk kemuliaan. Mungkin itu yang saya boleh tambahkan. Dan berkati kita semua. Thank you very much. Amin, amin. Udah nggak penasaran lagi ya, Pastor Kristen. Oke, masih ada yang lain? Ya, boleh saya Oh ya, sedikit saja. Andre. Ya, terima kasih Pak James ya. Jadi berkati sekali, tapi saya coba pikir-pikir tadi apa yang disampaikan oleh Pak James ya. Terutama di ayat 33 tadi ya. Tapi koreksi saya kalau jika pikiran saya salah. Jadi Keluaran 33 tadi kan intinya umat Israel itu berdosa dengan membuat anak lembu emas. Itu intinya kan. Jadi Tuhan itu sebetulnya murka. Walaupun tetap memimpin mereka loh. Mereka itu bangsa Israel. Namun menyatakan ketidaksenangan terhadap kekerasan atau tegar tengkuknya umat Israel ya. Jadi perintah tanggalkan perhiasanmu ini adalah simbol sebetulnya. Bicara simbol penyesalan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, sebetulnya Tuhan menegur apa ini? Jadi perhiasan di sini sebetulnya bukan sekedar benda fisik ya. Ini bisa melambangkan kesombongan, ketegar-tengkukan dari umat Israel, ego, keinginan duniawi dan identitas yang dibangun dari hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi Allah adalah Allah yang pencemburu kan. Tuhan tidak berkenan jika umatnya itu menyembunyikan dosa di balik penampilan luar yang seolah-olah tanda kutip religius. Ya. Jadi intinya ya Tuhan ingin perubahan hati, bukan sekedar ritual-ritual yang kelihatan dan dipertontonkan ke banyak orang ya. Jadi sebetulnya penanggalan dari perhiasan adalah lambang dari pertobatan sejati. Tuhan inginkan itu. Jadi tindakan sadar untuk sama-sama merendahkan diri dan meninggalkan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Bukan hanya secara lahiriah, tapi dari hati yang terdalam. Jadi Tuhan ingin perubahan itu. Jadi Tuhan tidak bisa tinggal di tengah umat yang mengeraskan hati. Tegar tengkuk itulah. Jadi Tuhan menginginkan umat yang lembut hati, siap dibentuk, yang rendah hati untuk dipimpin. Jika tidak, ya kehadirannya justru bisa membawa kebinasaan. Karena kekudusannya tidak bisa disandingkan, dibandingkan atau dijejerkan dengan pemberontakan terhadap Tuhan.
Jadi itu yang saya tangkap gitu. Jadi poin-poinnya. Tolong dikoreksi Pak James, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Hendra, Tuhan berkati. Jadi betul apa Pak Hendra katakan, tapi itu bukan hanya sekedar lambang di situ. Karena konotasi benda-benda itu memang menuntun orang kepada kesombongan. Makanya itu saya tadi katakan, apa hubungan Tegar Tengkuk dengan disuruh lepaskan perhiasan? Dan itu yang saya gali tadi dengan bukti-bukti arkeologi dan budaya-budaya Mesir kuno. Memang itu memang berhubungan erat antara perhiasan dan kesombongan. Makanya Tuhan suruh lepaskan perhiasan itu. Walaupun juga untuk kalau kita sebut dalam teologi istilahnya second application, aplikasi nomor 2, yaitu sebagai simbol kesombongan, jadi mereka harus meletakkan kesombongan mereka. Tapi di dalam konteks ini kan bukan hanya secara karakter sombong itu yang ada, walaupun iya secara kita bicara simbolik seperti itu. Tapi ini bukan simbolik yang Tuhan suruh. Memang dia katakan letakkan, singkirkan perhiasan. Seperti itu. Tapi untuk Pak Andre punya pemahaman sudah persis sama. Memang seperti itu. Tuhan mau kita menyembah Tuhan itu dengan segala kesederhanaan. Bukan dari apa yang kelihatan di luar saja. Tapi harus dari hati yang paling dalam. Itu Pak Andre. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak James, Tuhan berkati. Amin, amin. Di Oke. sini ada pertanyaan, minta Iya, maaf. ini ada pertanyaan di sini. Yang Yang pertama pertama, ini Pak James, yang bagaimana dengan jam tangan? Ya. Apakah bisa menjadi ilah untuk kita? Sekaligus aja dengan yang kedua mengenai ini, kalau ibu-ibu Batak yang pakai sanggul, kalau ada ininya kan acara, nah itu aja, ada 2 itu. Jadi kita harus pisahkan mana perhiasan yang sudah konotasi dengan harta, dengan apa yang disebut dengan kebutuhan. Pisahkan. Saya mau tanya, pada umumnya kita pakai jam itu berdasarkan perhiasan atau berdasarkan kebutuhan? Nah, ini dia. Kalau saya kebutuhan ya. Tapi memang ada mungkin yang merasa itu perhiasan, apalagi beli yang merek-mereknya bagus-bagus dengan yang indah-indah modelnya. Mungkin. Pun kalau dia mau jadi kebutuhan, tidak apa-apa saudara beli jam tangan yang mahal. Artinya yang mahal itu karena dia berkualitas. Kualitasnya begini, dia itu bisa tahan lama. Jangan saudara beli jam tangan yang setiap bulan saudara ganti. Itu kan rugi-rugi diri itu. Belilah kebutuhan yang dimana kebutuhan itu berkualitas. Tapi bukan dilihat dari model-modelnya, kualitasnya. Seperti itu. Tidak masalah dia mahal, yang penting dia kualitas. Tapi jangan mahal karena ada di situ ada berlian. Ya. Buat apa itu? Kita tidak butuh berlian, kita butuh waktunya. Seperti itu cara berpikir. Makanya tadi kalau kita mau bandingkan, mana yang disebut kebutuhan, jam tangan atau anting? Atau kalung? Coba kita renungkan itu. Apa fungsi kalung? Apa fungsi anting? Apa fungsinya? Kalau jam tangan, apa fungsi jam tangan? Tuhan akan hakimi kita kalau kita tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau yang kita pakai, yang kita beli berdasarkan keinginan, itu artinya kepuasan, hawa nafsu itu. Dan Tuhan sudah ulang-ulang dalam Alkitab, hawa nafsu dunia akan dibinasakan. Tapi kalau dia itu kebutuhan, ambil itu.
Sedangkan kebutuhan pun, kalau kita sudah pakai jam tangan sampai 3 di tangan, apakah itu kebutuhan lagi? Coba kita pikir. Karena jam tangan ini mahal, ada berliannya, dia pakai jam tangan 3. Jadi kita harus lihat di sana. Mana yang berdasarkan kebutuhan, mana yang berdasarkan keinginan. Dan yang kedua, itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Iya. Yang kedua, mengenai sanggul-sanggul. Makanya tadi saya katakan, bukan masalah dosa kita sekarang kalau bersanggul ataupun berkepang. Kalau di masa itu, orang Kristen lakukan itu, di mata masyarakat, itu mereka jadi batu sandungan. Orang Kristen kok pakai kepang? Karena di mana? Bagaimana mereka berpikir kalau perempuan berkepang, itu artinya apa? Pelacur. Sama sekarang, saudara. Coba saudara bayangkan kalau Pendeta James ada main biliar. Apa yang di dalam pikiran saudara? Kalau saya main biliar, Biliar. masyarakat akan berpikir Pendeta James ini penjudi. Karena walaupun saya tidak main judi, saya hanya nyodok bola. Tapi karena penerimaan masyarakat itu judi, jadi begitu saya pegang tongkat biliar, mereka langsung bilang Pendeta James penjudi. Sama di masa itu. Mungkin dia hanya menghiasi diri, dia berkepang. Tapi begitu masyarakat lihat, ini pelacur. Walaupun dia nggak melacur. Saudara bisa lihat, akhirnya dia menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman. Tapi kalau sekarang kan orang jangankan mau sanggul. Sedangkan dia sudah bikin dia punya rambut keriting jadi Korea, nggak ada orang bilang dia itu manusia lain kan? Tidak ada. Artinya masyarakat sudah terima bahwa orang yang disanggul tidak disanggul itu sama. Tapi bahaya kalau kita berpikir dengan sanggulan itu membedakan status sosial. Lebih baik saudara tinggalkan sanggulan itu daripada saudaramu tersandung berdosa karena tingkah lakumu. Itu kan Korintus katakan. Itu masalahnya. Tapi kalau kita semua terima sanggul itu tidak masalah, kenapa kita permasalahkan? Tidak ada dosa di sana. Dosa itu tercipta ketika kita jadikan sesuatu yang benar jadi salah. Atau sebaliknya. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau masalah perhiasan, kalau perhiasan kita semua satu gereja perhiasannya sama, apa salahnya? Tapi kalau perhiasan itu hanya 1-2 orang yang pakai karena mereka punya status sosial yang tinggi, umat Kristen lebih baik lepaskan perhiasanmu daripada yang lain cemburu melihat kamu. Mereka berdosa karena perilaku. Iya. Amin. Itu maksud Alkitab Ya. yang saya paham untuk membawa setiap saudara-saudara kita menjadi saudara-saudara sekutu. Sama dengan tadi Ibu Christine bilang, bagaimana saya mau pakai perhiasan, saya teringat orang yang nggak makan di penjara. Akhirnya tidak lagi mau pakai perhiasan. Bayangkan kalau satu gereja berpikir demikian. Betapa diberkati gereja seperti itu. Kalau semua orang berpikir seperti itu. Ya. Makanya itulah fungsi kita, para gembala. Kita hanya mengingat-ingatkan hal-hal yang wajar dan tidak wajar, atau hal yang masuk akal yang sebagai kebutuhan atau keinginan. Kita harus berani Ya. pisahkan itu. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Berta, semoga itu bisa terjawab. Makasih. Enggak, tadi saya sempat lihat Ibu Bu Pendeta Mary sempat open kamera. Apa ada yang mau ditambahin ya Bu Mer? Ya, sedikit aja. Terima kasih Pak James. Mantap penjelasannya. Saya cuma mau tambahkan. Di situ Petrus kan katakan pergunakanlah perhiasan batiniah, bukan secara lahiriah. Bukan lahiriah nggak boleh, harus. Iya. Tapi yang paling utama batiniah. Roh kita, hati kita. Ya, itu yang harus didandani. Sudahkah memiliki Yesus?
Ya, sudahkah memiliki karakter Yesus? Ya. Sudahkah hidup dalam roh dan kebenaran? Nah, itu batiniah yang harus batiniah yang harus diperhatikan dan diutamakan. Ya. Kalau itu mantap dalam hidup kita, kita sudah memiliki Yesus, karakter Yesus, hidup dalam roh dan kebenaran. Jangan takut, saya tidak panjang. Pasti dandanannya juga secara lahiriah, ya dia sesuaikan. Ya, saya percaya hari-hari ini saya perhatikan anak-anak Tuhan menyesuaikannya mantap. Tidak menonjol, ya, tidak juga dikurang-kurangi. Jangan berdandan seperlunya, ya, karena itu kebutuhan kita. Iya, kalau kita keluar rumah, ya, walaupun kita sudah ada Yesus, muka kering-kering, yang biasanya pakai lipstik, terus sudah pakai ini, karena bukan itu nggak betul juga. Iya. Jadi pakailah, dandanin. Kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti kita sesuaikan dandanan kita secara lahiriah. Ya, itu sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Sekarang motivasinya apa? Iya, kita berlebih-lebihan. Ya, kalau motivasinya untuk dipuji-puji diri, makan puji, oh ini solaing ini, orang Manado bilang. Solaing ini ya. Motivasinya ya saya harus berdandan seperlunya. Pertama untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan juga tidak mau kita sembarangan. Berdandanlah tuh, lihat itu Bu Christine cantik betul pakai topi apa itu, kelihatan dari sini. Tapi kan motivasinya benar karena ada acara, karena dia cinta Tuhan. Jadi enggak ini. Nah, yang benar yaitu tadi batiniah, supaya jangan kita hebat dandanannya tapi omongannya kasar, ya. Waduh, Sombong seperti tadi, waduh. ketemu orang pilih-pilih, lewat-lewat, enggak ada gunanya. Ya, tadi seperti Pak James bilang, ya, ngomongnya ya apa saja disikat, jangan-jangan. Jadi itu saja yang dari saya, berdandanlah sesuai dengan ya apa yang Tuhan. Yang Ya, semua sepantasnya. bisa kok, tahu kok bisa. Sudah Pak Jam kesian tadi saya lihat terus berusaha untuk bagaimana dandan. Pak James jangan takut, ini orang percaya, saya percaya anak-anak Tuhan sekarang, kalau dia sungguh sudah hidup dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dia menyesuaikan dandanannya, dia tahu ini yang menyenangkan Tuhan dan tidak. Dia tahu, ya, oh ini motivasi saya lain, ya, untuk dalam berdandan, dia tahu. Ya, atau tidak. Nah, itu saja ya dari saya. Jadi dandanilah dirimu dengan karakter Dandani Yesus. hati. Amin. Hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, itu saja. Itu perhiasan kita. Iya, pasti yang lainnya secara lahiriah kita akan sesuaikan. Ya, kayak Bu Berta itu dari dulu begitu. Ya, Ibu Berta. Saya ketemu berapa puluh tahun lalu Ibu Berta. 30 ya. Saja. Karena ya sudah dalam Tuhan. Jadi ya memang. Ya, jadi pertama orang kagum Yesus yang ada dalam kita dan juga dandanan. Bukan hanya orang kagum dandanan kita, tapi perilakunya orang ejek di luar. No, bukan begitu. Saya percaya semua sudah mengerti. Itu saja dari saya. Tambahan dari saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Berdandanlah sesuai dengan kebenaran firman, karakter. Ya, itu aja. Oke, Bu Mer, makasih. Kasih, Mungkin Mary. Bunda Sim, iya. Apa namanya? Emang apa mau Pak James mau respons atau cukup? Ya, iya sih. Saya cuma mau ini Bu Berta, mau mengaminkan apa yang dikatakan Ibu Pendeta Mary, bahwa perempuan itu harus berdandan. Karena apa? Seperti yang saya tulis barusan. Makanya saya buka kamera lagi. Karena penasaran mau bilang. Mumpung tadi tidak ada yang kesaksian, toh? Jadi baru-baru ini kami tanganin ada yang mau bercerai. Kenapa? Justru setelah istrinya aktif di persekutuan wanita. Kenapa di teman persekutuannya dilarang, kamu itu harus sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh dandan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya suaminya pergi kerja masih pakai daster,
Masaklah dia, pulang kerja suaminya masih pakai daster. Ya, tidak dandan, tidak apa. Katanya mengamalkan firman Tuhan. Suaminya ya di sini banyak yang lebih kinclong. Tertariklah dia dengan yang lain. Akhirnya nah, kenapa saya buka kamera tadi? Karena saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Pendeta Mary. Kita harus berdandan, paling enggak pakai inilah, apa namanya, biarpun itu baju yang rumah, tapi jangan sampai suami pergi kerja, bajunya masih itu, pulang kerja, bajunya itu lagi. Itu lagi bau bawang lagi. Ikan. Parfum bau ikan toh karena masak di belakang. Itu untuk saya kita jangan salah kaprah dengan firman Tuhan ya. Betul. Mungkin mohon pencerahannya Pastor James karena banyak ibu-ibu salah kaprah ini. Thank you. Iya. Yang penting jangan sampai jadi batu sandungan buat orang lain, kemudian betul. menimbulkan ya Harus jadinya. wangi ya. Jadi Habis masak memang harus wangi. Banyak suami menyenangkan. iya. Jadi memang jaga sikap, jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak diinginkan malah jadi akhirnya timbulin dosa-dosa, ribut terus kelahi terus lebih enggak ini. Pak James ya silakan mau ditambahin. Kembali ke motivasi. Kembali ke motivasi seseorang kalau betul niat. Motivasinya apa? nih? Betul. Kalau motivasinya kudus, itu akan jadi kudus, sudah. Ya, Tidak betul usah takut sekali dengan setuju. Itu yang mau saya bilang. Jadi dengan kata lain begini, bolehkah saudara berikan satu contoh sama saya, bagaimana dandanan rohani dan bukan rohani? Coba kasih contoh sama saya. Bagaimana dandanan kesalehan dengan dandanan keduniawian? Coba berikan contoh. Dandanan keduniawian kalau pergi gereja, Pak. Pergi gereja, pakai dia emas. selalu pakai Jejer-jejer. baju yang ini. Bajunya panjang, roknya panjang, tapi belahannya tinggi sekali. Kurang bahan, Dan- kurang bahan. Kurang bahan. Iya. Nah, banyak. Dan mau duduk di depan. Lalu mau duduk You di can depan. see. Terus pakailah perhiasan yang banyak-banyak, Pak. Aduh, kalau perlu satu etalase dikasih keluar, Pak. Itu karena Jalan. mungkin mau cari perhatian. Toko emas Tapi jalan. kalau yang saleh, Pak, dia datang ke gereja benar-benar mau cari Tuhan. Kalaupun Iya. bertemu dengan orang itu untuk persekutuan, kan kita juga harus bersekutu, toh. Dandanannya Jadi, bagaimana? dandanannya- gimana maksudnya? Ya tetap cantik lah, Pak. Tetap cantik lah, tapi bukan berlebihan maksud saya. Bukan pakai satu etalase, Pak. Bukan pakai satu etalase. Terus bajunya bukan yang belahannya tinggi sekali untuk dapat perhatian orang, ya. Mungkin pakai sarung, kayak saya pakai sarung sekarang ini, Pak. Pakai sarung Bahannya atau pendek. apalah. Jadi Itu yang iya. saya mau buka pikiran. Artinya saudara sudah bisa definisikan secara hati Iya. nurani. Supaya saya juga tidak karena kita bahas mengenai ornamen atau perhiasan, bukan dandanan. Namanya dia perhiasan, konteks teologianya jelas. Menuntun hati kepada kesombongan. Tidak ada tawar-menawar di sana. Ini bukan masalah dandanan, tidak. Kalau dandanan tentu kita harus pakai bedak. Ya kan? Ya setidaknya bukan bedak lah, pakai anti matahari UV, ya kan? Biar kelihatan wajahnya glowing. Saya nggak pakai bedak, Pak James. Nggak pernah pakai bedak nih. Nggak pernah pakai foundation. Nggak Ya. make up. Walaupun tidak pakai itu nggak masalah. Jadi Iya, setidaknya betul. glowing dia punya penampilannya sama dengan Pendeta Mary Kelihatan tadi fresh lah. katakan. Jangan sampai penampilannya itu terlalu ketinggalan zaman dan terlalu maju zaman, istilahnya. Terlalu ketinggalan, ini sudah tahun 2025 tapi dandanannya tahun-tahun 67. Atau kelebihan, ini masih tahun 2025 tapi dia sudah masuk di masa tahun 2070. Sudah sedikit setengah robot kan?
Batu Artinya, sandungan jadinya. iya. Jadi itu maksudnya. Iya, Bukan dandanan itu salah, tidak. Itu bukan masalah dosa, tapi kita sesuaikan. sesuaikanlah. Jangan Kita tahu mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Jangan sampai kuntilanak lebih sopan daripada anak Tuhan. Iya betul. Kuntilanak pakai baju panjang, anak Tuhan pakai ini. Kurang bahan waktu Iya kan? beli. Sama seperti itu. Jadi kita bisa tahu itu kalau masalah dandanan. Tapi kalau misalnya ornamen atau masalah, kalau itu bukan kebutuhan, kita akan itu akan terhitung sebagai ilah. Ingat prinsipnya, di luar kebutuhan itu ilah. Hanya itu dia punya konsep. Di Ya. luar kebutuhan itu ilah. Saudara butuh sepatu, sepatu sampai ada 10 di rumah, lebihnya itu ilah. Saudara butuh tas, tapi tas itu kalau satu lemari tas semua, itu ilah yang lain. Jadi itu konsepnya di sana dia punya berpikir. Perhiasan tadi, kenapa Tuhan suruh tanggalkan kepada Israel? Tadi saya sudah dijelaskan panjang lebar. Iya, iya. Makanya saya tanya tadi, mana yang menjadi kebutuhan? Apa kebutuhan anting dan kalung? Kecuali kayak di India, kalung itu menjadi lambang simbol dia sudah menikah. Iya. Kalau di India. Tapi kalau tidak ada kebutuhan di situ, ngapain kita pakai? Jam, itu kebutuhan. Tapi kalau kita pakai itu tadi saya bilang sampai 3, ini jadi lucu. Bukan lagi. Jadi kita harus, sebagai orang-orang rohaniawan, kita harus mengerti, melihat mana yang disebut kebutuhan, mana yang disebut keinginan. Dan kasus yang Ibu Christine alami itu, bagi saya, bapaknya bukan bapak rohani. Dan ibunya mungkin belum mengerti juga mana yang mengimbangi antara kekristenan dengan modis. Jangan sampai pakai daster terus setiap hari. Suami kasih uang beli baju bagus-bagus. Setidaknya mandi, kalau suami pulang kerja, dia sudah mandi, sudah bersih, sudah sisir rambut. Jangan sampai pergi pulang nggak mandi, nggak sikat gigi lagi dari pagi. Coba bayangkan. Nggak, otomatis diceraikan seperti itu. Iya. Pergi pulang sama jenisnya. Jadi dengan kata lain, intinya satu. Ajaklah mata suamimu kepada Yesus, bukan kepada dirimu. Ya. Jangan sampai dia hanya tertarik keindahanmu. Mata laki-laki kalau selalu dilatih keindahan, ada masa saudara tidak indah lagi, dia akan lihat keindahan yang lain. Karena sudah dilatih matanya indah-indah terus. Makanya latih mata suami melihat Yesus. Ajak dia berdoa, ajak dia lihat firman Tuhan, bukan lihat wajahmu yang dimakan oleh waktu. Amin, amin. Wajah Tapi kita bagaimana ini Pak? Bagaimana kalau suaminya pelit, nggak mau memenuhi beli bedak, nggak dikasih, bagaimana itu Pak? Ya, ajak dia lihat Yesus dulu. Panggil dia lihat Yesus. Makanya dia punya hukum kasih belum muncul itu. Ada yang dijam tangan. Iya. Intinya di sana, saya maksudkan di sana. Kalau masalah-masalah yang lain saya tidak dapat itu. Beli sendiri. Kayaknya jadi tambah seru nih ya topik malam ini luar biasa ya. Jadi ini kayaknya kita sudah mau hampir mengakhiri karena sudah banyak kelihatan sudah pada keluar. Tapi begini, memang luar biasa. Saya tuh bersyukur. Terima kasih loh Pak Pendeta James yang udah kasih topik ini. Karena belum tentu ini dibahas di mana-mana. Kadang-kadang kalau firman yang disampaikan juga khotbah-khotbah juga paling cuman yang kemudian membuat kita makin ya itu yang suka dibilang ya sampai ada kemakmuran dan semua. Tapi ini malah betul-betul firman yang betul digali segitu rupa dan akhirnya memang perlu hikmat kita. Jadi memang betul-betul apa ya, kita jaga otomatis para ibu-ibu nih yang terutama sih terus terang aja memang ini. Saya termasuk di dalamnya. Jadi menjaga perangai kita dan kalau kita sudah hidup benar-benar menghidupi firman, saya pikir kita juga udah tahu sudah makin rendah hati, kita memang betul-betul sudah pokoknya apa yang diitukan oleh Tuhan Yesus dan
Ini saya sebenarnya dari tadi saya malu aja mau ngomong seperti memamerkan diri ya, karena semakin kemari sudah mikir-mikir juga kalau udah hitung-hitung secara itu ini kan berapa lama lagi ini, puji Tuhan umur yang katanya sudah dapat bonus ini sudah di atas 70. Jadi akhirnya kan berusaha nih, kayaknya apalagi sih mau cari kumpul harta untuk katanya nanti di surga. Jadi sudah berusaha untuk hidup yang menghidupi firman dengan menjaga hidup kudus, hidup benar, dan hidup mau disesuaikan banget dengan, sehingga kerinduan selalu aduh coba ya pengen karakter Kristus, itu kan susah sekali ya mau capeknya. Jadi memang udah menjaga sikap, jaga sehingga selalu cuman koreksi lagi, aduh apalagi kurang malam nanti koreksi lagi, aduh hari ini kok tadi saya buat hal yang kayaknya mengecewakan Tuhan. Jadi mengoreksi diri. Jadi saya tuh akhirnya dengan Pendeta James kasih malam ini, saya tuh nggak ada rasa yang saya seperti kena mau tersinggung ataupun merasa, karena saya kan yang paling berdandan mungkin di sini, sorry aja, biasa dan. Tapi saya anggap ini memang betul-betul saya mesti lebih cek juga, karena memang betul sih kalau sampai kita over, jadi sudah tidak seperti misalnya, memang saya tuh kalau yang dandan yang kudus tuh bagaimana sih? Kalau kita udah makainya nyolok-nyolok mata, orang juga malah jadinya sudah jadi, kalau di gereja yang sudah berjaya mungkin udah kuning besar, terus balapis yang kuning-kuning yang menyala bob begitu toh. Akhirnya mengundang ini orang malah jadi kelebihan juga, jadi bikin orang jadi batu sandungan, agak kurang juga dibicarain juga. Ini kayak benar-benar orang yang sudah putus asa, ini nggak punya kehidupan atau apa gitu ya kan. Jadi kita aja masing-masing lagi ya, dengan belajar firman kita sudah lebih mengerti, kita akan semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan sikap-sikap kita hidup di firman. Jadi benar-benar kita ini selalu mengoreksi diri sih, terutama ini Ibu-ibu, supaya kalau saya pun kalau badan saya juga suka ukur juga, aduh jangan-jangan saya udah terlalu menyolok juga, nanti malah jadi kurang ini juga kan. Jadi kurang, saya pun juga rasa geli juga. Saya kadang-kadang suka minta koreksi cucu-cucu. Gimana? Kadang-kadang kalau anak udah bilang, ih oma lucu udah ngerti. Tuh anak-anak aja sudah rasanya gimana, apalagi nanti orang lain kan. Jadi tetap aja ya. Jadi yang terutama itu yang saya bilang sih, semakin kita mencari hidup yang betul-betul sebagaimana Tuhan. Jadi fokus tinggal Kristus. Jadi jangan terlalu egois juga, lihat diri sendiri justru, sehingga Tuhan sudah banyak yang diberi ya ke kita. Jadi kita sudah mesti belajar menerima yang Tuhan kasih, bersyukur. Nah jadi ya itu batasan-batasan sebagai hidup yang benar di mata Tuhan aja, menghidupi firman dengan benar. Nah itu akhirnya orang lihat, iya ya sudah kelihatan Kristus di dalamnya, sudah bukan pribadi-pribadi kita lagi. Nah mungkin kalau toh kita pakai perhiasan yang asal kita tahu diri, makanya mungkin nggak akan jadi ini juga ya Pak James. Sebenarnya Bu Berta, jangan sampai saya lupa ini, saya mau ingatkan kepada kita semua. Untuk mendefinisikan kesalehan itu tidak dapat kita definisikan dengan kata-kata kepastian. Jadi dengan kata lain, kesalehan itu dapat didefinisikan bergantung dari pengenalanmu, hubunganmu dengan Kristus. Yes. Jadi berapa dalam saudara pahami Yesus, itu akan terurai di dalam cara kita hidup, cara kita berkata-kata. Amin, amin. Makanya saya sering dorong kita itu lebih kenal Yesus dulu. Ya. Waktu kita lihat salib, apa yang kita lihat di salib? Yang kita lihat di salib, kesederhanaan, pengorbanan, pengampunan. Karakter-karakter ini yang harus kita cari. Karena kita melihat salib Kristus, bukan hanya sekedar dengan pengampunan saja di sana. Ada banyak yang kita bisa lihat dan kita pelajari di situ. Ya. Jadi ketika kita bilang kesalehan, ingat, penyembah berhala juga memiliki definisi saleh di dalam cara pandang mereka. Kalau kita definisi saleh cuma sekedar, oke, kita tidak pakai perhiasan, kita pakai baju sederhana. Kalau definisi saleh cuma sekedar sampai situ, kita terlalu kecil kita punya pengetahuan kebenaran.
Karena definisi kesalehan itu datang dari hati yang dalam dengan Kristus. Kepekaan roh kita berbicara dengan Tuhan. Amin. Bukan lagi kita, oh harus begini, harus begitu. Harus begini, harus begitu, itu kamu. Makanya Tuhan tidak izinkan kita hakimi orang lain. Ya. Karena ukuran-ukuran kesalehan itu bervariasi. Jadi dengan kata lain, kita punya standar aja sendiri. Kalau memang kesalehan yang kita pikir, ya Yesus itu senang dengan menggunakan anting-anting, atau ya biarlah engkau yang definisikan itu. Masing-masing. Tapi kalau yang satu sudah tidak punya, itu dia punya pengetahuan. Makanya saya katakan, setiap pemberitaan kebenaran, kita harus penuh dengan doa untuk menerima. Untuk berpikir, merenungkan, dan cari ayat-ayat untuk mendukung setiap tindakan-tindakan itu. Apakah ayat-ayat itu, firman Tuhan itu selaras dengan cara kita berpikir atau tidak. Makanya tadi pendeta, saya hanya membantu mengangkat dari bukti-bukti arkeologi, dari komentar-komentar teologia, dan dari Alkitab, dan saya melihat bagaimana dia punya rantai penghubung antara komentar-komentar ini dengan kehidupan kita saat ini, dan bagaimana kita menghargai citra Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu saja. Jadi itu yang jadi utama. Jadi kesalehan itu bukan definisi literally, tapi datang kepada bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dulu. Jangan sampai kita siksa diri. Aduh, sudah terbiasa ini pakai kalung, terus kita sudah mau lepas, lama-lama saudara sembah Tuhan dengan terpaksa. Sakit hati. Tuhan nggak mau terima itu. Iya, ya. Perang itu bagaikan fajar menyingsing. Ada orang yang sudah bisa meninggalkan anting. Ada orang yang belum. Jangan kita saling menghakimi di situ. Tidak boleh. Ada orang malah sudah bisa tinggalkan kosmetik. Sama Ibu Niat, lihat, pendeta Niat kan, alami wajahnya. Nah, apa kita mau ikut sama dia? Atau Ibu Niat mau ikut yang lain? Jadi coba kita lihat. Makanya di sini kita harus belajar untuk apa? Kenal Yesus dulu, itu paling utama. Bagaimana cinta dan bagaimana dalamnya engkau mengenal kesederhanaannya. Itu yang jangan sampai saya lupa, makanya saya utarakan di sini. Ya, betul. Terima kasih, Bu Berta. Pak, terima kasih Pak James. Saya anggap itu udah closing. Berisik. Saya anggap itu sudah closing statement dan yang sangat-sangat memberkati sekali. Senang sekali ya topik ini akhirnya kuncinya kita bisa dapat luar biasa. Terima kasih loh Pak Pendeta James dan semua ibu-ibu, semua bapak-bapak yang sudah ikut berpartisipasi di dalam Q&A. Dan akhirnya minta tolong Pak Pendeta James untuk close dengan doa dan doa berkat. Baik. Umat Tuhan yang saya cintai, mari kita satukan hati dan pikiran kita datang pada Yesus. Tuhan Yesus, Allah yang kekal, Allah yang pernah menjadi manusia dan merasakan penderitaan dan kesusahan kami. Dan Engkau telah mati, disalibkan, dan dibangkitkan, dan saat ini Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi perantara kami, Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari malam hari ini menarik dan menawan hati kami untuk lebih mengasihi-Mu, dan tolong kami untuk lebih memahami-Mu, Tuhan. Mampukan kami untuk dapat membawa perubahan dalam cara berpikir dan bertindak, berkata-kata, dan dalam segala karakter kami, Yesus. Kami ingin menjadi seperti-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman malam hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi benih-benih yang unggul dalam setiap hati yang dibukakan kepadamu. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam keserupaan, di dalam kesederhanaanmu ya Tuhan kami. Dan hamba-Mu sebelum meninggalkan ruangan ini, mengangkat tangan ini untuk meminta berkat daripada-Mu Tuhan. Supaya berkat-berkat ini dapat dihadapkan bagi umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal.
Dan sampai saat ini mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Umat Tuhan yang dikasihi, apabila engkau dengan tekun, dengan setia, dengan segala kerendahan hati, engkau mencari Tuhan, dan engkau dengan tekun melakukan segala ketetapan-ketetapan dan aturan-aturannya, maka Tuhan akan menghadapkan berkat-berkat ini bagimu. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Ya. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai imanmu, akan menumbuhkan kerohanianmu, dan engkau akan menjadi anak-anaknya, dan dia akan menjadi bapamu. Engkau akan menjadi umatnya yang dikasihinya, dan dia akan menjadi Allahmu. Kemuliaan hormat bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demikian berkat ini kami terima dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami semua yang telah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Pak James. Tuhan berkati pendeta. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Mary.